Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya masih membahas mengenai aplikasi e-raport. Yang akan saya bahas adalah penggunaan aplikasi e-raport oleh guru atau oleh level guru. Ini adalah alur-alur penggunaan aplikasi e-raport oleh guru ya. Jadi pertama login, kedua ubah password, ketiga mapping KD, keempat perencanaan penilaian, kelima download format nilai dan sebagainya. Nanti yang akan saya bahas adalah poin nomor 4, yaitu melakukan perencanaan penilaian oleh guru. Yang akan saya praktekkan tahap demi tahap. Untuk mengetahui langkah-langkahnya, simak terus video ini sampai selesai. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui video-video saya mengenai e-raport, teman-teman bisa lihat di playlist saya dengan nama playlist e-raport. Di playlist ini berisi video tutorial mengenai aplikasi e-raport. Selain itu, teman-teman juga bisa melihat playlist saya lainnya seperti tutorial Excel, Word, EKM, Fingerprint, tutorial Dapodik, Google Classroom, Canva for Education, dan lain sebagainya. Dan bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel saya, jangan lupa untuk subscribe channel saya dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya selanjutnya. Mari kita lanjutkan. Untuk melakukan perencanaan penilaian oleh guru di aplikasi e-raport, kita harus login dulu di e-raport sebagai user guru ya teman-teman. Di sini kita harus memilih username guru, passwordnya juga dengan password guru tersebut. Lalu untuk level usernya kita harus memilih level user guru. Setelah itu kita klik login. Setelah masuk ke dashboard e-raport guru, untuk melakukan perencanaan penilaian, langsung saja ke sebelah kiri ini ada menu rencana penilaian. Dan kita harus melakukan rencana penilaian untuk semua butir ini ya teman-teman. Seperti nilai pengetahuan, keterampilan, sikap spiritual, dan butir sikap sosial. Dan syarat untuk bisa melakukan rencana penilaian ini adalah bahwa admin harus sudah melakukan input bobot nilai PH, PTS, dan PAS di e-raportnya admin. Jadi misalnya kita seorang guru, kita tidak bisa melakukan perencanaan penilaian ini apabila admin belum melakukan input bobot nilai di akun e-raportnya admin. Selanjutnya, untuk melakukan rencana penilaian, kita pilih saja ini, misalnya kita pilih rencana nilai pengetahuan. Setelah itu kita pilih kelas yang kita ampu, misalnya ke kelas 1, lalu mapelnya kita pilih yang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Setelah itu kita pilih ini, jumlah penilaian harian. Kita bisa memilih berapa jumlah penilaian harian yang akan kita masukkan ke aplikasi e-raport. Di sini saya akan praktekkan, misalnya saya melakukan penilaian harian 2 kali, maka saya pilih 2. Setelah itu akan nampil ini untuk rencana penilaian pengetahuan. Di sini PH1 adalah penilaian harian 1, PH2 adalah penilaian harian 2, P3 ini adalah penilaian tengah semester, dan P4 adalah penilaian akhir semester. Jadi kalau misalnya kita di sini memilih 1, maka PH-nya hanya 1. Tapi kalau kita memilih 2, maka di sini PH-nya ada 2. Di sini saya akan menginputkan dengan jumlah 2 ya. Di sini kita juga harus menentukan kompetensi dasar mana yang kita masukkan ke masing-masing butir ini. Misalnya untuk penilaian harian 1, teknik penilaiannya adalah tes tulis atau penugasan. Kalau tertulis maka pilih saja tes tulis.
lalu nama penilaiannya kita biarkan saja PH1. Lalu untuk kompetensi dasarnya penilaian 1 itu yang mana? Misalnya saya pilih ini. Lalu untuk penilaian harian 2 kita pilih juga kelompoknya, misalnya tes tulis. Untuk KD-nya misalnya kita pilih yang ini. Untuk PTS misalnya kita pilih KD-nya ini. Lalu untuk akhir semester kita pilih ini. Kita sesuaikan saja dengan mata pelajaran dan kelas yang kita ajar masing-masing ya teman-teman. Setelah kita isi semua, maka kita klik simpan. Lalu pilih OK. Maka kita cek dulu apakah sudah muncul atau belum. Di sini ada notifikasi aplikasi mendeteksi bahwa Anda sudah menyimpan rencana penilaian. Jadi kalau sudah ada notifikasi seperti ini, berarti kita sudah melakukan rencana penilaian untuk kelas ini dan mata pelajaran ini. Selanjutnya kita juga melanjutkan mata pelajaran yang lain. Caranya sama, saya praktekkan yang bahasa Indonesia. Saya pilih satu saja, misalnya biar cepat. Ini tes tulis, ini saya biarkan, dan ini juga kita pilih sesuai penilaian harian yang kita lakukan. Setelah itu PTS-nya juga kita pilih KD-nya. Untuk PAS-nya juga kita pilih KD apa yang kita buat di penilaian akhir semester. Lalu setelah itu kita klik simpan. Jadi seperti itu untuk melakukan rencana penilaian pengetahuan. Dan kita harus menginputkan sampai semua mata pelajaran yang kita ajarkan di kelas kita ya teman-teman. Tadi saya hanya mencontohkan 2. Dan apabila sudah dilakukan semua, kita lanjut menginput rencana penilaian untuk nilai keterampilan. Caranya juga sama. Kita harus pilih kelas kita, lalu mapelnya, lalu jumlah penilaian hariannya misalnya 1. Di sini kita ketikkan saja kompetensi dasar yang sesuai dengan penilaian harian yang kita lakukan. Oh iya, jangan lupa ini juga kita pilih jenis penilaiannya, apakah praktek, proyek, atau produk. Saya pilih saja praktek karena ini adalah rencana penilaian keterampilan. Setelah itu kita klik simpan. Begitupun untuk mata pelajaran yang lain ya teman-teman. Kita harus memilihnya, mata pelajarannya, jumlah PH-nya. Ini kita pilih sesuaikan dengan yang kita sesuaikan. Lalu ini kita checklist KD-KD-nya. Setelah itu klik simpan. Dan untuk mata pelajaran yang lain juga caranya sama seperti tadi. Kita harus menginputkan semuanya ya. Setelah nilai pengetahuan dan rencana nilai keterampilan, kita juga harus menginputkan rencana penilaian untuk sikap spiritual. Caranya sama, kita klik pilih KD atau butir sikap spiritual. Setelah itu kita pilih kelasnya, lalu kita pilih mapelnya. Di sini tinggal kita checklist saja KD-KD-nya. Misalnya ini saya checklist semua. Setelah itu klik simpan. Dan begitupun untuk selanjutnya, kita harus menginputkan semua mata pelajaran yang terdapat di kelas kita untuk butir sikap spiritual. Setelah sikap spiritual, kita juga harus menentukan butir sikap sosial. Di sini caranya juga sama, kita klik pilih KD atau butir sikap sosial. Lalu kita pilih kelasnya, lalu kita pilih mapelnya, lalu kita checklist saja KD-KD-nya. Dan untuk seterusnya juga sama, kita harus menginputkan untuk semua mata pelajaran yang ada di rencana penilaian sikap sosial. Jadi seperti itu cara kita untuk melakukan rencana penilaian di aplikasi eRaport.
kita harus menginputkan semua rencana penilaian. Yang pertama adalah rencana nilai pengetahuan, lalu yang kedua keterampilan, lalu juga sikap spiritual, dan juga sikap sosial. Dan untuk masing-masing butir ini kita juga harus menginputkan untuk semua mata pelajarannya ya teman-teman. Untuk video selanjutnya akan saya praktekkan bagaimana cara kita menginputkan data nilai siswa kita di aplikasi e-raport, yaitu nilai pengetahuan, keterampilan, sikap spiritual, dan sikap sosial menggunakan Excel. Jadi nanti kita menginputkan nilainya di Excel, lalu kita upload ke aplikasi e-raport, dan itu saya kira akan mempermudah kita untuk melakukan input nilai di aplikasi e-raport. Oh ya, bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel saya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya untuk mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari saya selanjutnya. Terima kasih, semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.